Selamat datang kembali. Hari ini kita coba bongkar satu teka-teki besar ya di industri game. Gimana ceritanya industri yang katanya pendapatannya ngalahin film, tapi kok kayaknya lagi krisis gitu. Anda mungkin dengar kan berita PHK di mana-mana, studio game favorit tiba-tiba tutup, terus ada game mahal yang baru rilis sebentar udah ditarik. Sebenarnya ada apa sih di balik layar industri yang mungkin Anda suka ini? Iya, ini memang lagi jadi sorotan banget. Sumber kita kali ini wawancara mendalam sama Jason Schreier. Dia ini jurnalis game yang informasinya kuat banget lah. Dia coba memaparkan dinamika yang rumit ini. Kita bakal lihat kenapa ribuan orang kena PHK padahal pendapatan kayaknya oke-oke aja. Terus dampak merger raksasa itu gimana? Sama pelajaran dari jatuhnya studio legendaris kayak Blizzard. Oke, menarik nih. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling aneh dulu kali ya. Kontrasnya itu loh. Pendapatan katanya 5 kali lipat box office film. Tapi tahun ini aja udah lebih dari 13.000 pekerja game di PHK. Bahkan game kayak Concord dari Sony itu ditarik cuma beberapa minggu setelah rilis. Gimana ini bisa terjadi sih? Nah, ini sebenarnya kombinasi beberapa hal. Sering disebutnya sih koreksi pasar. Ingat nggak waktu pandemi 2020? Pemain game kan melonjak drastis tuh. Pertumbuhannya gila-gilaan waktu itu. Banyak perusahaan jadi rekrut orang besar-besaran, mikirnya, wah ini bakal lanjut terus. Oh, jadi ekspektasinya ketinggian gitu ya? Bisa dibilang begitu. Kenyataannya sekarang pertumbuhannya mulai melambat lagi. Balik ke pola sebelum pandemi lah. Ditambah lagi suku bunga lagi tinggi, jadi investasi baru lebih hati-hati. Terus pasar juga rasanya udah jenuh. Game baru banyak banget, tapi pemain seringnya ya balik lagi ke game lama yang udah populer kayak Fortnite atau GTA Online. Jadi kayak penyesuaian gitu ya? Tapi kok dampaknya ke PHK massal gini? Iya, ini semacam penyesuaian, tapi efeknya dahsyat karena terjadi serentak. Banyak banget talenta bagus yang hilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Kasian juga sih. Dan koreksi pasar ini kejadiannya barengan sama merger-merger raksasa ya. Yang paling heboh kan jelas Microsoft beli Activision Blizzard itu, $69 miliar. Apa ini juga ikut andil dalam gelombang PHK tadi? Oh jelas banget. Perlu diingat juga, deal itu kan disetujui pas kondisi ekonomi lagi beda ya. Suku bunga masih rendah di 2021-2022 gitu. Begitu dealnya selesai akhir 2023, nggak lama kemudian Microsoft langsung PHK 1.900 orang di divisi game mereka. Termasuk banyak dari tim Activision Blizzard yang baru diakuisisi itu. Loh, tapi bukannya merger tujuannya biar lebih kuat ya? Sinergi gitu. Kok malah potong orang secepat itu? Nah ini dia intinya, ada tekanan profitabilitas yang luar biasa gede. Bayangin aja keluar duit $69 miliar, pasti ada ekspektasi dari atas, dari level korporat Microsoft, supaya divisi Xbox ini cepet-cepet nunjukin untung gede. Harus balik modal cepat gitu ya? Kurang lebih gitu hasilnya ya, potong biaya habis-habisan. Kita lihat kan studio yang disukai fans kayak Tango Gameworks yang bikin Hi-Fi Rush itu ditutup. Bahkan game yang tadinya eksklusif Xbox, sekarang dirilis juga ke PlayStation. Demi apa? Demi pendapatan tambahan. Padahal alasan utamanya kan katanya buat dapat franchise gede kayak Call of Duty, Warcraft, biar Game Pass makin kuat, bisa nyaingi PlayStation. Ironis ya jadinya? Banget, ironis banget. Di sisi lain, waktu itu Activision juga lagi agak rapuh ya, ada skandal pelecehan internal gede-gedean itu, jadi mungkin lebih terbuka buat diakuisisi. Nah ini nyambung ke cerita Blizzard Entertainment. Anda pasti banyak ingat masa emasnya dulu, tahun 90-an, 2000-an, Warcraft, Starcraft, Diablo, World of Warcraft, gila itu game legendaris semua. Kunci suksesnya apa waktu itu? Katanya sih fokus banget ke kualitas, rela nunda game biar sempurna, terus budaya kerjanya ya isinya gamer sejati gitu. Tapi itu semua mulai goyah ya setelah mereka gabung sama Activision di 2007. Persis, di bawah CEO Bobby Kotick itu tekanan buat cari untung makin kencang. Budaya perusahaan mulai geser, masuk eksekutif dari luar industri game, dari perusahaan barang konsumen kayak P&G gitu misalnya. Ya jelas bentrok budayanya. Proyek ambisius kayak Titan itu dibatalin setelah dikembangin bertahun-tahun. Filosofi biarkan kami memasak biar gamenya matang itu mulai luntur. Belum lagi masalah internal soal lingkungan kerja itu ya.
Iya, itu parah sih. Isu lingkungan kerja frat house, dominasi laki-laki yang toksik, pelecehan, diskriminasi, sampai akhirnya kena gugatan hukum gede dari negara bagian California kan. Reputasinya jadi anjlok. Udah nggak kayak pabrik hit lagi. Lihat aja masalah di Overwatch 2, terus Overwatch League juga gagal. Cerita Blizzard ini kayak cerminan tren industri yang lebih gede juga ya berarti. Misalnya soal obsesi bikin game yang makin wah, makin besar. Game AAA yang budgetnya gede itu sekarang butuh 5-7 tahun bikinnya. Biayanya ratusan juta dolar, gila sih. Ekspektasi jualannya jadi nggak realistis. Sampai game kayak Star Wars Outlaws yang katanya laku jutaan kopi aja masih bisa dianggap kurang target. Ini pasti bikin studio jadi malas ambil resiko kreatif dong. Tepat sekali. Tekanannya jadi luar biasa. Terus ada juga jebakan model bisnis live service. Game yang dibikin biar bisa dimainin terus, diupdate terus, biar ngasilin duit terus. Tapi yang beneran sukses kan cuma sedikit banget ya, kayak Fortnite gitu. Kebanyakan gagal. Persaingannya ketat banget, rebutan waktu dan duit pemain. Concord itu contoh paling baru kegagalan model ini. Belum lagi kayaknya pasar konsol juga mulai jenuh. PS5 Pro katanya kurang diminati. Penjualan PS5 total juga belum nyalip PS4 di fase yang sama. PC sama Steam Deck malah jadi alternatif menarik. Tapi di tengah semua ini, ada satu yang kayaknya adem ayem aja ya, Nintendo. Apa sih bedanya mereka? Nintendo ini emang unik, konsisten banget sama strategi mereka. Mereka sering pakai teknologi yang udah mateng lah ya, jadi biaya produksinya lebih murah. Terus fokusnya ke inovasi gameplay yang asik, yang fun. Kayak di Zelda atau Mario. Nggak ikut-ikutan perang grafis atau merger gila-gilaan gitu ya? Iya, mereka kayak punya jalur sendiri aja. Hindari mega merger, nggak terobsesi grafis paling canggih, atau game super gede. Ekosistem mereka juga kuat banget. Hardware kayak Switch, game first party-nya kuat, toko digitalnya nyambung semua. Budaya kerjanya juga katanya lebih stabil. Banyak karyawan yang loyal lama di sana. Menarik sih, ada model lain yang ternyata bisa jalan ya. Terus gimana nasib para pekerjanya sendiri di industri ini? Ada respon nggak sih sama PHK dan ketidakpastian ini? Loh, misalnya di bawah Microsoft kayak Bethesda, tim Call of Duty di Raven Software, terus di Blizzard juga ada. Tujuannya ya jelas, biar punya posisi tawar lebih kuat pas negosiasi kontrak, ada kepastian pesangon, kalau ada PHK, kondisi kerja lebih baik. Tapi ini masih tahap awal banget sih, belum banyak kontrak kerja kolektif yang benar-benar kuat dan luas dampaknya. Masih berproses lah, jadi kalau ditarik benang merahnya gimana? Industri game ini lagi di persimpangan jalan, jelas. Kombinasi dari efek mabuk pasca pandemi, tekanan duit dari deal merger yang gede banget, tantangan model bisnis kayak live service itu, sama makin susahnya inovasi karena biaya bengkak. Semua ini bikin gejolak yang kita lihat sekarang. Kisah Blizzard jadi semacam cermin pahit ya, sementara Nintendo nunjukin ada jalan lain loh buat sukses jangka panjang. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Kalau biaya bikin game makin mahal terus, tekanan buat bikin segalanya makin besar, makin kuat, jangan-jangan era game blockbuster raksasa yang kita kenal selama ini bakal mulai pudar. Dan kalau ya, gimana ya dampaknya ke cara Anda nemuin dan nikmatin game di masa depan? Coba deh dipikirin.